Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat datang di channel Esa Santuy ini. Oke, kita akan tetap membahas seperti yang kemarin-kemarin, yaitu info seputar YouTube. Bagaimana cara menjadi YouTuber yang memiliki channel berkembang dan mengembangkan channel YouTube secara berkesinambungan. Kali ini kita akan memulai dari mindset, ya. Mindset atau pola pikir dasar, kerangka berpikir yang dimiliki oleh calon YouTuber atau seorang YouTuber pemula. Yang pertama, kita bisa membayangkan ini dulu. Kita menyuguhkan konten kepada siapa? Tentunya kepada pemirsa. Di antara para penonton kita, ada sebagiannya yang sama-sama YouTuber, karena melakukan kegiatan saling kunjungan dengan sesama YouTuber, saling support sesama YouTuber baru. Nah, di sebagian yang lain, sasaran pasar kita yang paling besar adalah penonton alami. Jadi ada dua jenis penonton. Yang pertama, sesama YouTuber. Ini nggak bisa dipungkiri. Kalau teman-teman mengikuti teknik saling kunjungan, ya, untuk meramaikan traffic, ini nggak bisa dipungkiri. Akan terjadi persilangan traffic sesama YouTuber. Dan itu nggak masalah, it's okay, nggak menjadi masalah. Yang menjadi titik tumpu perhatian kita adalah pada saat kita ingin menyajikan sebuah video dan video tersebut bisa berpeluang membuat penonton betah, membuat penonton alami betah. Yang pertama, ada penonton-penonton sesama YouTuber tentu sudah tahu cara saling kunjungan, ya, dengan durasi yang bagus, full durasi dan lain-lain, saling menghidupkan kolom komentar atau saling membantu meramaikan kolom komentar. Ini kan kerjasama yang bagus sesama YouTuber untuk memancing traffic awal dalam channel kalian, ya, dalam channel kita. Nah, yang kedua, ada penonton alami. Nah, penonton alami ini nggak akan mengerti detail tentang cara tonton atau pola tonton yang disarankan dalam saling kunjung. Penonton alami ini maunya ya suka-suka mereka. Kalau video bagus menurut mereka, ya akan ditonton dengan durasi yang bagus. Kalau kurang bagus menurut mereka, mungkin akan dilewati. Hanya nonton beberapa detik, lewat, lalu menonton video lainnya. Nah, ini poin kita ke sini dulu fokusnya. Yang pertama adalah mindset kita harus kita tata, bahwa yang menonton video kita bukan saja sesama YouTuber, tapi kita menyuguhkan video untuk penonton-penonton alami juga, yang mungkin di antara mereka akan menjadi calon subscriber kita, bahkan subscriber alami kita. So, kalau kita sudah tahu sasaran kita, maka hindari kerja terburu-buru. Bagus kalau misalkan teman-teman memiliki ide, tiba-tiba, ya, sedang santai, ting, ada ide muncul di kepala, langsung dieksekusi menjadi sebuah konten. Itu bagus. Namun untuk langsung disuguhkan, ada masanya teman-teman membayangkan dulu, kira-kira nanti kalau saya suguhkan apa adanya, betah nggak ya penonton? Mungkin perlu diedit tipis-tipis, sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Dikasih efek-efek suara sepanjang video, ya, dikasih emoji-emoji yang lucu mungkin, atau tempelan-tempelan animasi yang lucu, atau mungkin dikasih background musik yang sesuai dengan isi konten, transisi agar perjalanan pergantian layar bagus. Nah, ini juga merupakan skill tersendiri yang didapatkan seiring waktu pada saat teman-teman nanti semakin lama semakin menyelami dunia konten kreator YouTube, bahkan di platform lain pun. Karena sebutan konten kreator kan bukan hanya untuk YouTuber saja, tapi untuk mereka yang berkarya di tempat-tempat lain, ya, di platform lain. Nah, kembali lagi ke sini. Yang pertama adalah menata kerangka berpikir atau mindset kita. Kita menyuguhkan video bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kadang-kadang, ya, sesama YouTuber. Tapi yang lebih besar adalah kita ingin menyuguhkan kepada para penonton alami yang bukan YouTuber, benar-benar masyarakat umum, masyarakat luas. Dan ini nggak terbatas, bukan saja di Indonesia. Mungkin orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, bahkan orang asing sekalipun, bisa menikmati video-video kita. Bagaimana caranya? Video kita membuat mereka betah menonton. Nah, ini yang harus dijadikan kriteria fokus utama, ya. Tidak buru-buru. Bagus, punya ide langsung eksekusi itu bagus, tapi make up tipis-tipis agar video tersebut menyenangkan. Karena apa? Karena ini nanti terkait dengan masa depan konten kita, sahabatku.
Dengan memiliki keinginan seperti itu agar penonton yang menonton video-video kita betah, itu kan keinginan yang bagus. Dan keinginan yang bagus bila sudah terrealisasi, maka akan menguntungkan juga bukan untuk pemilik channel, tapi akan menguntungkan pihak YouTube. Otomatis video-video yang bagus, yang diserbu banyak penonton, akan menghasilkan banyak iklan. Ya. Banyak sekali perusahaan pengiklan yang masuk ke situ, ke konten kita. Dan akhirnya ini juga mendapatkan profit dan mendatangkan profit bagi pihak YouTube maupun pemilik channel. Istilahnya nggak rugi pasang iklan di video itu, karena videonya diserbu banyak penonton, memiliki isi yang bagus, kualitas isi yang bermanfaat banyak orang. Tentunya ya, dirasakan manfaatnya, karena setiap orang melihat manfaat sebuah video ini berbeda-beda dan relatif. Walaupun walaupun satu contoh aja, walaupun berita sama-sama berita olahraga, tapi cara pengambilan manfaatnya berbeda. Dari sisi yang mana, dari sudut yang mana. Ini masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda untuk mengambil nilai manfaat dari sebuah konten. Begitupun sama-sama melihat video-video humor, ya, lawakan, komedi, ini pun nilai manfaat yang diambil masing-masing penontonnya bisa berbeda-beda. Mungkin seseorang terhibur dari pemain-pemainnya yang lucu, atau dari narasi di dalamnya yang kocak, atau roastingan-roastingan yang luar biasa lucu namun mendidik. Jadi setiap orang bisa mengambil makna dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini konten kreator setidaknya mulai menyadari bahwa kita menyuguhkan video bukan berdasarkan versi kita, tapi kita menyuguhkan video bagaimana agar video tersebut membuat para penontonnya betah, atau kualitasnya memang oke, layak ditonton full durasi, bahkan nggak terasa. Kalau video bagus itu ya, kita nonton sampai full durasi aja nggak terasa. Nah, ini bisa diaplikasikan ke semua konten. Konten cover lagu, konten alur film, konten masak-memasak, konten jalan-jalan atau daily vlog, ya, apapun kontennya, tutorial, perbengkelan, otomotif, info politik, dan lain-lain. Kalau disuguhkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, maka nggak terasa para penonton juga menikmatinya full durasi. Dan menonton full durasi ini membawa dampak yang lebih baik lagi bagi pemilik channel. Bagi pemilik channel. Karena pada saat sebuah video ditonton dengan retensi tonton bagus, rata-rata durasi tontonnya bagus, di atas 40%, maka penyebaran video tersebut juga akan semakin luas, sahabatku. Makin banyak direkomendasikan, karena YouTube melihat potensi. YouTube melihat potensi video kalian bisa mendatangkan keuntungan pada kedua belah pihak. Pihak YouTube, pihak pemilik channel, ya. Kemudian ada pihak ketiga yang mendapat manfaat, yaitu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan. Berarti ada 3 dong, ya. Ada 3 yang diuntungkan. Perusahaan-perusahaan yang memasang iklan juga memiliki peluang iklannya lebih banyak ditonton oleh masyarakat, sehingga produknya bisa laku. Entah itu produk tentang tempat-tempat wisata, ya, produk tentang otomotif, produk bumbu-bumbu masakan, dan produk yang lain-lain. Banyak sekali produk yang diiklankan di YouTube ini. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita menata mindset kepada siapa video akan kita suguhkan. Tentunya kepada masyarakat luas, penonton alami. Walaupun kita tidak menutup dan kita tidak menampik kenyataan yang menonton video kita juga sebagian besar sama-sama teman kita di lingkaran circle para YouTuber pemula. Ya. Yang pertama mindset. Yang kedua, nah ini nih untuk mengawali karir di dunia konten kreator YouTube. Yang kedua, lengkapi ide-ide kita dengan hal-hal yang tervalidasi. Contoh, misalkan teman-teman membuat judul dan thumbnail, di situ ada clickbait misalkan. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti lama-lama kalau terlalu banyak clickbait di channel kalian, ya akan sedikit yang minat. Clickbait boleh-boleh saja asal tidak berlebihan. Jadi ada konfirmasi yang tervalidasi dari informasi yang kalian sajikan dalam YouTube. Contoh pada berita politik, channel-channel yang mengangkat tema-tema berita perpolitikan. Ini kan harus valid, memiliki data-data valid dari berbagai sumber dikumpulin. Faktanya seperti apa, ya, sehingga nanti tidak masuk dalam pelanggaran. Ada UU ITE,
ya, berita bohong atau hoax dan ikut menyebarkan hoax, nanti bisa terkena permasalahan hukum. Jadi kalau bisa terkonfirmasi dan valid kalau menyampaikan berita-berita terkait politik atau menyampaikan berita-berita terkait informasi yang ada di sekitar masyarakat. Berbeda kalau teman-teman menyuguhkan konten-konten hiburan, komedi, lawakan, stand up komedi dan lain-lain. Ini bebas sahabatku, podcast ya. Kalau podcast ini kan konsepnya sebenarnya tidak terlalu ribet. Bagaimana teman-teman menggali bintang tamu atau narasumber, kemudian menyatukannya dalam sebuah ide besar, sebuah konten yang menampilkan informasi dari narasumber, kemudian kalian memberi kesimpulan-kesimpulan serta ringkasan-ringkasan di situ. Pesan moralnya biasanya didapat kalau dari podcast ya. Podcast sekarang kan berisi tentang entertain, kadang gosip-gosip ya, berita-berita selebritis dan podcast lainnya. Bahkan podcast di dunia perpolitikan sekarang sudah mulai marak. Sekarang banyak sekali yang bikin podcast demikian. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga harus pintar-pintar mencari narasumber agar informasi yang di-share dalam podcast tersebut tetap valid dan terkonfirmasi validitasnya. Nah, jadi agar nanti terhindar dari tuntutan-tuntutan hukum. Tuntutan hukum ini luas ya, tuntutan hukum penyebaran hoax, berita bohong, manipulatif dan lain-lain. Hindari ya sahabatku. Nah, jadi valid kalau bisa cari narasumber kalau memang podcast. Tapi kalau konten-kontennya misalkan kalian sendiri yang ngejalanin, nggak perlu bintang tamu, nggak perlu orang lain. Nah, ini teman-teman bisa lumayan nih ya, lumayan bebas, ruang geraknya bebas. Misalkan daily vlog, konten jalan-jalan misalkan. Teman-teman ngasih informasi harga makanan di sana berapa, di sebuah tempat wisata itu harga hotelnya berapa, kalau misalkan menginap 1 hari 1 malam biayanya berapa, dan spot mana saja yang menarik di tempat wisata atau di sebuah tempat wisata. Nah, ini kan nggak harus valid-valid banget gitu ya, karena kalian secara langsung kan datang ke tempat itu. Maka bisa ngasih informasi sekilas pandang garis besarnya ya. Namun toh demikian perlu ya terkonfirmasi bahwa info yang kalian sajikan juga oke. Nah, ini ya. Jadi validitas pesan ini biasanya untuk muatan konten-konten tertentu yang menyinggung kepentingan banyak orang, yang bergesekan dengan keinginan banyak orang dan pola pikir banyak orang. Jadi teman-teman perlu hal-hal yang valid untuk disajikan kepada masyarakat. Yang ketiga, modal dasar sebagai seorang konten kreator YouTube. Yang ketiga, sikap konsisten ya, dan tidak mudah putus asa. Karena kalian sendiri tentunya tahu dan sudah sering melihat banyak sekali para konten kreator yang tiba-tiba mundur, nggak ada kabar ya, susah sekali mencapai monetisasi dan akhirnya mereka mundur. Atau yang sudah monet penghasilannya nggak naik-naik, akhirnya juga mundur dari dunia YouTube. Nah, tentunya banyak sekali ini. Nah, kita nggak boleh memiliki mental seperti itu, gampang mundur. Kalau memang menginginkan channel yang berkembang, maka kita perlu konsisten. Konsisten itu tidak mudah sahabatku. Perlu kesabaran, pengertian, pemahaman, dan belajar terus-menerus untuk meningkatkan isi dari konten kita. Sehingga apa yang kita suguhkan suatu ketika akan mendatangkan subscriber-subscriber yang setia, dan juga akan mendatangkan value bagi penontonnya. Hal menguntungkan apa sih yang bisa didapat kalau saya menonton video ini? Ini kan biasanya alasan secara nggak langsung, alasan yang tidak diucapkan oleh para penonton alami. Mereka mendapat keuntungan apa pada saat menonton sebuah video? Value-nya apa? Efek positifnya apa? Dampaknya apa? Edukasinya di mana edukasinya? Hiburannya di mana letaknya? Ini semua dipikirkan oleh para penonton alami. Dan kalau kita menyadari hal ini, maka insya Allah kita akan bisa pelan-pelan meningkatkan isi dari konten kita sehingga mendatangkan banyak penonton. Dan ingat, konsistensi ini bukan sesuatu yang mudah walaupun gampang diucapin. Konsisten, semangat. Pada prakteknya benar-benar waktu akan menguji kekuatan kalian. Waktu akan menguji ketegaran kita sebagai seorang konten kreator. Konten kreator bersinggungan erat dengan dunia seni. Membuat thumbnail juga diperlukan sentuhan seni ya. Membuat judul video juga mungkin perlu penata bahasaan yang tepat. Menulis deskripsi diperlukan pula penata bahasa ya, penataan bahasa yang tepat. Jadi pelan-pelan belajar, step by step. Pelan-pelan. Nanti sampai ke muara, sampai ke tujuan.
Tenang sahabatku, karena YouTuber pemula sesungguhnya banyak temennya. Di sini yang paling penting adalah teman-teman saling berpegangan tangan. Artinya, kalau memang mengikuti teknik saling kunjungan untuk membangun traffic, untuk memancing traffic alami, maka jalinlah kerjasama yang saling bertanggung jawab antar sesama pemula. Sampai suatu ketika channel kalian berkembang pesat, penonton alami berdatangan, dan kalian menjadi seorang konten kreator yang sukses rutin gajian dari AdSense YouTube. Itu cita-cita kita bersama sebagai seorang konten kreator YouTube kan? Amin kan? Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, yang kita cita-citakan dari dunia YouTube ini terwujud, yaitu mendapat gajian rutin, penghasilan rutin dari AdSense YouTube per bulan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabatku, ini dulu basic ya tentang dasar-dasar menjadi konten kreator di tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.